Pernahkah teman-teman terbangun jam 3 pagi dengan keringat dingin, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan dada terasa sesak? Bukan karena sakit fisik, tapi karena pikiran yang tak mau berhenti berputar. Rasanya seperti ada batu besar yang menindih dada saat teringat tanggal jatuh tempo yang berderet rapi, sementara saldo di ATM sudah teriak minta tolong, dan dompet semakin menipis. Ini adalah teror sunyi yang dialami jutaan orang. Saat tidur tidak lagi nyenyak, dan bangun pagi tidak lagi bersemangat, karena bayang-bayang tagihan seolah menjadi hantu yang menanti di ujung pintu kamar setiap hari. Kita seringkali merasa sendirian dalam ketakutan ini. Padahal di luar sana, banyak sekali orang yang sedang merasakan kecemasan yang sama. Bingung harus memutar uang dari mana lagi untuk menutup lubang yang rasanya tidak pernah penuh. Kita harus berani jujur mengakui bahwa hutang itu bukan sekadar angka matematika dingin di atas kertas tagihan, melainkan pencuri ketenangan jiwa yang paling kejam bagi siapa saja yang terjerat. Hutang adalah perusak harmoni rumah tangga yang sangat efektif, membuat suami istri bertengkar hanya karena masalah sepele yang sebenarnya berakar dari tekanan finansial yang tak terucap. Ia adalah penghalang terbesar kita untuk menikmati hasil keringat sendiri, membuat gaji yang kita tunggu-tunggu selama sebulan penuh hanya mampir sebentar di rekening, sekadar untuk pamit ke pos-pos cicilan. Hidup rasanya bukan lagi milik kita sepenuhnya, melainkan milik bank, leasing, dan aplikasi pinjaman yang menyedot energi kehidupan kita pelan-pelan tanpa kita sadari. Sayangnya, banyak orang Indonesia yang terjebak dalam ilusi mematikan bernama mampu bayar cicilan. Sebuah jebakan mental yang membuat kita merasa kaya, padahal sebenarnya sedang menggali kuburan finansial sendiri. Kita seringkali gagal membedakan antara mampu mencicil dengan mampu membeli. Padahal dua hal ini sangatlah berbeda, bagaikan langit dan bumi dalam logika keuangan yang sehat. Hanya karena gaji cukup untuk membayar angsuran bulan pertama, bukan berarti kita layak memiliki barang tersebut. Namun, sistem pemasaran modern terus membius kita agar berpikir bahwa kepemilikan barang adalah standar kesuksesan. Akibatnya, kita terus menambah utang baru demi gengsi semu, menumpuk kewajiban di masa depan, hanya untuk kesenangan sesaat. Akar masalah utamanya seringkali bukan karena penghasilan teman-teman kurang besar. Karena faktanya, kenaikan gaji seringkali justru diikuti dengan kenaikan hutang yang lebih besar lagi. Masalah sebenarnya terletak pada pola pikir kita, yang sudah terlanjur menganggap hutang sebagai solusi instan untuk memenuhi gaya hidup atau menutupi lubang hutang sebelumnya. Kita terjebak dalam lingkaran setan gali lubang, tutup lubang, menggunakan uang masa depan untuk membiayai keinginan masa kini yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Otak kita sudah terprogram untuk mencari jalan pintas, merasa bahwa gesek kartu kredit atau klik pinjaman online adalah bantuan. Padahal, itu adalah borgol yang akan mengikat kebebasan kita bertahun-tahun. Rasa malu dan gengsi seringkali menjadi tembok tebal yang membuat kita menunda penyelesaian masalah ini. Kita memilih diam dan berpura-pura semua baik-baik saja di depan orang lain. Kita jauh lebih takut tetangga atau saudara tahu kalau kita sedang susah dan banyak hutang, daripada takut masa depan keluarga hancur berantakan karena fondasi ekonomi yang keropos. Kita sibuk memoles citra di media sosial, memamerkan liburan dan barang mewah hasil hutang. Sementara di balik layar, kita stres setengah mati memikirkan cara membayarnya. Prioritas kita menjadi terbalik. Kita lebih peduli pada penilaian orang lain yang tidak ikut membiayai hidup kita, ketimbang peduli pada kesehatan finansial diri sendiri yang menentukan nasib. Hari ini,
kita akan membedah sebuah strategi legendaris bernama bola salju hutang atau debt snowball. Sebuah metode yang mungkin secara matematika terlihat aneh, tapi secara psikologis sangat ampuh untuk manusia biasa seperti kita. Metode ini tidak menuntut Anda untuk menjadi ahli matematika atau pakar investasi, melainkan menuntut Anda untuk mengubah perilaku dan kebiasaan buruk yang sudah mengakar. Pendekatan ini memahami bahwa manusia digerakkan oleh emosi dan motivasi, bukan sekadar logika angka di atas kertas. Sehingga kita butuh kemenangan-kemenangan kecil untuk membangkitkan semangat juang. Kita akan belajar cara menyerang musuh finansial ini dengan strategi yang terukur, sistematis, dan yang paling penting, bisa dilakukan oleh siapa saja yang punya kemauan keras. Tujuan video ini sama sekali bukan untuk menghakimi masa lalu teman-teman. Juga bukan untuk menyalahkan keputusan-keputusan finansial yang pernah diambil sebelumnya. Karena penyesalan tanpa aksi tidak akan mengubah saldo hutang. Kami hadir di sini untuk memberikan peta jalan yang jelas, logis, dan tegas, agar teman-teman bisa keluar dari hutan belantara hutang ini sekali untuk selamanya. Kita akan membedah langkah demi langkah bagaimana melepaskan diri dari jeratan ini. Mulai dari yang paling kecil, hingga akhirnya teman-teman bisa bernapas lega dan berkata bahwa saya sudah bebas. Persiapkan hati dan pikiran, karena perjalanan ini mungkin tidak mudah, namun hasilnya akan sepadan dengan setiap tetes keringat yang kita keluarkan bersama. Bagian 2. Psikologi di balik metode bola salju. Metode debt snowball atau yang sering kita sebut bola salju hutang ini punya pendekatan unik, karena ia berfokus pada kemenangan-kemenangan kecil yang nyata, bukan berkutat pada hitungan matematika rumit yang bikin pusing. Kita perlu menyadari satu fakta keras, bahwa jika masalah keuangan ini murni soal matematika atau logika angka, kemungkinan besar kita tidak akan terjerat hutang sejak awal, karena hitungannya sudah jelas rugi. Seringkali kita merasa pintar dengan mencoba menghitung segala sesuatunya secara mendetail, namun kita lupa bahwa manusia bukanlah robot yang bisa diprogram hanya dengan angka-angka efisiensi di atas kertas. Metode ini hadir untuk merangkul sisi kemanusiaan kita yang seringkali rapuh dan butuh bukti nyata bahwa kita sedang bergerak maju, bukan sekedar jalan di tempat dengan beban yang tak kunjung ringan. Jadi, simpan dulu kalkulator canggih teman-teman. Karena kita akan bermain dengan perasaan dan semangat juang untuk membalikan keadaan. Prinsip dasar dari metode ini sangat sederhana, namun sering dianggap remeh. Yaitu, teman-teman harus mengurutkan hutang mulai dari saldo yang paling kecil nominalnya ke yang paling besar, tanpa memperdulikan sama sekali berapa persen bunga dari masing-masing hutang tersebut. Banyak pakar keuangan akademis pasti akan protes dan mengatakan bahwa cara ini salah. Mereka akan menyarankan metode avalanche, yaitu melunasi bunga terbesar dulu agar hemat uang. Secara matematika, mereka memang benar. Tapi, mereka seringkali lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan manusia yang punya emosi, bukan mesin ATM yang dingin. Ketika kita fokus pada bunga, seringkali saldo pokoknya besar dan butuh waktu lama untuk lunas. Sehingga, kita kehabisan nafas di tengah jalan karena tidak melihat hasil yang signifikan dalam waktu dekat. Ada sebuah pepatah keuangan yang sangat terkenal dan wajib kita tanamkan dalam pikiran, bahwa personal finance atau keuangan pribadi itu komposisinya adalah 80% perilaku dan hanya 20% pengetahuan teknis. Banyak dari kita sebenarnya tahu kalau boros itu salah dan menabung itu benar. Tapi, kenapa saldo tabungan tetap kosong dan tagihan kredit tetap menumpuk setiap bulan? Jawabannya, karena kita kalah dalam mengelola perilaku kita sendiri. Kita kalah melawan keinginan impulsif, dan kita kalah melawan ego yang ingin terlihat mampu di depan orang lain. Metode bola salju ini dirancang khusus untuk membenahi sisi 80% tadi, yaitu
perilaku kita dalam merespon kewajiban. Kita tidak butuh lagi teori ekonomi makro yang canggih. Yang kita butuhkan adalah cara ampuh untuk mengubah kebiasaan boros menjadi disiplin. Manusia secara alami membutuhkan suntikan semangat atau dopamin dan rasa pencapaian yang cepat agar tetap termotivasi. Persis sama seperti orang yang sedang diet ketat, yang butuh melihat timbangan turun 1 kg di minggu pertama. Jika di bulan pertama diet, timbangan tidak bergerak sama sekali padahal sudah menahan lapar, besar kemungkinan orang tersebut akan menyerah dan kembali makan sembarangan karena merasa usahanya sia-sia. Begitu juga dengan melunasi hutang. Jika kita menyerang hutang yang paling besar dulu, berbulan-bulan kita bayar, tapi saldonya seolah tidak berkurang, mental kita akan jatuh dan rasa putus asa mulai menggerogoti. Kita butuh melihat ada satu baris hutang yang dicoret dari daftar secepat mungkin. Karena coretan itulah yang akan menjadi bensin pembakar semangat untuk terus berlari. Bayangkan sensasi luar biasa yang akan teman-teman rasakan ketika berhasil melunasi satu hutang terkecil. Katakanlah hutang pay letter sebesar Rp500.000 atau hutang panci ke tetangga yang selama ini mengganjal hati saat teman-teman mentransfer pembayaran terakhir dan saldo hutang itu berubah menjadi 0. Otak Anda akan merespon dengan rasa bangga dan lonjakan percaya diri luar biasa bahwa ternyata saya bisa melunasi hutang ini tuntas. Perasaan bisa inilah yang sangat mahal harganya, karena selama ini kita mungkin merasa kecil, tidak berdaya, dan selalu menjadi korban dari tagihan yang datang silih berganti. Kemenangan kecil ini akan mengubah narasi di dalam kepala, dari yang tadinya pesimis dan merasa bodoh soal uang, menjadi optimis, dan memegang kendali penuh atas nasib keuangan sendiri. Momentum psikologis positif inilah yang sebenarnya kita cari dan bangun perlahan. Karena kita semua tahu bahwa proses melunasi tumpukan utang adalah lari maraton jarak jauh yang melelahkan, bukan lari sprint yang hanya butuh kecepatan sesaat. Dalam lari maraton, stamina mental dan konsistensi jauh lebih penting daripada kecepatan di awal start. Karena banyak orang yang semangat di bulan pertama, tapi layu dan kembali berhutang di bulan ketiga. Dengan metode bola salju, setiap kali satu hutang lunas, kita mendapatkan suntikan tenaga baru untuk terus berlari menyelesaikan etapa berikutnya yang lebih berat. Kita sedang membangun ritme kemenangan yang berkelanjutan, menjaga api semangat agar tidak padam ditiup angin godaan diskon, atau tawaran hutang baru yang pasti akan datang menggoda. Jadi, mulai sekarang, tolong lupakan dulu kalkulator bunga yang rumit atau tabel amortisasi yang bikin sakit kepala itu. Karena saat ini, musuh utama kita bukanlah suku bunga bank, melainkan diri kita sendiri di cermin. Kita akan bermain dengan psikologi diri sendiri untuk membangun otot disiplin yang selama ini lemah dan lembek. Melatihnya hari demi hari agar menjadi kuat dan kekar menghadapi godaan konsumtif. Metode ini mungkin terlihat tidak efisien bagi para ahli matematika, tapi sangat efektif bagi kita manusia biasa yang ingin merdeka. Karena metode terbaik di dunia adalah metode yang benar-benar bisa dikerjakan sampai selesai. Percayalah pada prosesnya. Fokus pada satu target kecil di depan mata dan biarkan efek bola salju ini bekerja ajaib, mengubah tumpukan hutang menjadi kebebasan. Bagian 3. Persiapan perang. Sebelum kita mulai mengangkat senjata untuk menyerang tumpukan hutang yang menggunung, ada satu langkah krusial yang wajib dilakukan dan tidak bisa ditawar lagi, yaitu menghentikan pendarahan finansial. Bayangkan Anda sedang menimba air keluar dari perahu yang bocor di tengah laut. Sekuat apapun tenaga Anda menguras air, perahu itu akan tetap tenggelam jika lubang bocornya tidak ditambal terlebih dahulu. Artinya, Anda harus bersumpah demi harga diri dan masa depan keluarga untuk tidak menambah Rp1 pun hutang baru mulai detik ini juga. Apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya. Ini adalah komitmen harga mati yang membedakan antara mereka yang serius ingin bebas dengan mereka yang hanya sekedar ingin coba-coba.
Karena melunasi hutang sambil terus berhutang baru adalah definisi kegilaan yang sesungguhnya. Langkah teknis pertama yang harus segera dieksekusi adalah memutus semua akses yang memudahkan Anda untuk berhutang kembali. Anggaplah ini sebagai detoksifikasi racun dari tubuh. Ambil gunting sekarang juga, dan potong kartu kredit Anda menjadi 2 bagian. Lalu, hapus semua aplikasi pinjaman online dan pay later dari handphone, tanpa berpikir 2 kali. Jangan lupa juga untuk menjauhi lingkungan atau teman-teman hedon yang sering memicu adrenalin Anda untuk belanja barang yang sebenarnya tidak perlu. Atau, unfollow akun-akun toko online yang racunnya sangat kuat. Kita harus sadar bahwa kemudahan akses adalah musuh terbesar disiplin. Jadi, persulitlah diri sendiri untuk berhutang, agar saat godaan itu datang, ada tembok penghalang yang menjaga kewarasan kita. Setelah akses ditutup, Anda harus melakukan apa yang saya sebut sebagai audit brutal, yaitu proses membuka semua bangkai finansial yang mungkin selama ini Anda sembunyikan, bahkan dari pasangan sendiri. Siapkan kertas kosong dan pena, lalu catat semua utang Anda secara rinci dan jujur, tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Mulai dari hutang panci ke tetangga, sisa tagihan pay later, kartu kredit, KTA, hingga cicilan kendaraan. Jangan biarkan ada satu pos utang pun yang terlewat. Termasuk pinjaman ke orang tua atau saudara, yang sering kita anggap remeh karena tidak ada bunganya, padahal itu menyangkut kepercayaan. Proses ini mungkin akan terasa sangat menyakitkan dan membuat mual saat melihat total angkanya. Tapi percayalah, kita tidak bisa mengalahkan musuh yang tidak terlihat. Jadi, buatlah musuh itu terlihat jelas di depan mata. Dari data mentah hasil audit tadi, buatlah sebuah tabel sederhana namun sangat powerful, yang akan menjadi peta perang kita ke depan. Tabel ini berisi 3 kolom utama, yaitu nama kreditur, total sisa utang, dan angsuran minimum per bulan. Kolom nama kreditur memberitahu siapa lawan kita. Total sisa utang memberitahu seberapa besar musuhnya. Dan angsuran minimum adalah pertahanan dasar yang harus kita jaga, agar tidak didatangi debt collector. Urutkan tabel ini nanti sebagai panduan strategi. Namun yang terpenting sekarang adalah, Anda memiliki 1 lembar kertas sakti, yang merangkum seluruh kekacauan finansial Anda menjadi data yang terorganisir. Kertas ini akan mengubah ketakutan abstrak di kepala menjadi tantangan logis yang bisa dipecahkan. Memberikan rasa kendali bahwa masalah ini ada solusinya, asal dikerjakan satu persatu. Sebelum mulai membayar utang secara agresif, ada satu tameng yang wajib Anda bangun, yaitu dana darurat pemula atau Starter Emergency Fund. Minimal sebesar 1 kali pengeluaran bulanan atau nominal sekitar 5-10 juta rupiah. Banyak orang gagal melunasi utang karena saat di tengah jalan ada musibah, seperti motor rusak atau anak sakit, mereka tidak punya uang tunai, dan akhirnya terpaksa menggesek kartu kredit atau meminjam online lagi. Dana darurat pemula ini fungsinya bukan untuk investasi, tapi sebagai bantalan, agar saat hidup memberikan kejutan yang tidak enak, Anda tidak perlu kembali gali lubang baru, yang akan merusak semua progres yang sudah dibangun. Simpan uang ini di rekening terpisah, yang tidak terhubung dengan kartu debit belanja, dan haram hukumnya disentuh, kecuali untuk keadaan yang benar-benar darurat, alias nyawa atau keamanan terancam. Selanjutnya, ubah gaya hidup Anda secara drastis, ke mode bertahan hidup atau survival mode. Lupakan dulu gaya hidup kelas menengah, yang penuh dengan self-reward atau nongkrong cantik di kafe mahal setiap akhir pekan. Mulailah bawa bekal makan siang dari rumah, berhenti langganan layanan streaming yang jarang ditonton, turunkan daya listrik jika perlu, dan puasa belanja baju atau gadget baru sampai utang benar-benar lunas. Jadikan rasa prihatin ini sebagai gaya hidup baru yang membanggakan, karena setiap rupiah yang Anda hemat dari gaya hidup adalah peluru tambahan untuk menembak mati hutang-hutang Anda. Jangan pedulikan apa kata orang lain yang melihat Anda berubah menjadi pelit, karena mereka tidak akan ikut menanggung beban bunga dan denda saat Anda telat bayar cicilan nanti. Terakhir, dan yang tak kalah penting,
Komunikasikan rencana besar ini kepada pasangan dan keluarga inti secara terbuka. Duduklah bersama dan jelaskan bahwa kapal keluarga sedang dalam bahaya dan butuh kerjasama semua awak kapal. Anda tidak akan bisa memenangkan perang ini sendirian jika pasangan Anda masih diam-diam belanja online, atau anak-anak masih menuntut jajan berlebihan tanpa tahu kondisi orang tua. Satukan visi bahwa penghematan ini hanya sementara, demi masa depan yang jauh lebih cerah dan bebas. Minta dukungan mental dan doa dari mereka, agar Anda kuat menjalani proses yang berat ini. Ketika satu rumah sudah satu frekuensi dan saling dukung, beban mental seberat apapun akan terasa jauh lebih ringan. Dan proses melunasi hutang bahkan bisa menjadi momen yang mempererat hubungan keluarga. Bagian 4. Tantangan realita dan mentalitas prihatin. Dalam perjalanan panjang melunasi hutang ini, kita harus siap menghadapi kenyataan pahit, bahwa musuh terbesar yang sebenarnya bukanlah nominal uang yang harus dibayar, melainkan gejolak mental saat melihat dunia luar yang tampak begitu indah dan berkilauan. Ujian iman yang sesungguhnya akan datang saat teman-teman membuka media sosial dan melihat teman-teman lain sedang pamer atau flexing liburan ke luar negeri, makan di restoran mahal, atau membeli gadget keluaran terbaru yang harganya selangit. Rasanya pasti ada tusukan iri di hati. Ada bisikan setan yang mengatakan betapa menyedihkannya hidup kita, yang harus berhemat mati-matian, sementara orang lain bersenang-senang menikmati masa muda. Namun, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lihat di layar kaca seringkali hanyalah etalase palsu. Banyak dari mereka yang terlihat kaya raya sebenarnya sedang menumpuk hutang kartu kredit yang bunganya mencekik di belakang layar. Jadi, jangan pernah membandingkan dapur kita yang sedang berantakan dengan halaman depan orang lain yang sudah dipoles rapi. Teman-teman harus menyiapkan mental baja untuk rela dianggap pelit, kikir, atau nggak asik oleh lingkungan pergaulan untuk sementara waktu. Dan ini adalah harga sosial yang harus dibayar demi kebebasan finansial jangka panjang. Mungkin akan ada undangan reuni, ajakan liburan bersama, atau kumpul-kumpul yang harus teman-teman tolak dengan tegas karena anggarannya tidak masuk dalam rencana perang hutang kita. Biarkan saja orang berkata apa. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu membayar hutang. Karena saat nanti teman-teman dikejar debt collector atau tidak bisa bayar uang sekolah anak, teman-teman yang nyinyir itu tidak akan datang membayarkan tagihan kita. Kita harus punya prinsip bahwa menjadi orang gak asik selama 2 tahun jauh lebih terhormat daripada menjadi orang asik tapi hidup dalam perbudakan hutang seumur hidup yang tidak berkesudahan. Pasti akan ada masa jenuh atau fatigue yang sangat berat di tengah jalan. Terutama saat kita sedang berjibaku menyicil hutang yang saldonya besar. Dan rasanya kok tidak lunas-lunas, padahal sudah berbulan-bulan kita makan tahu tempe. Rasanya seperti berjalan di terowongan gelap yang tidak berujung. Motivasi mulai luntur, dan keinginan untuk menyerah lalu kembali ke kebiasaan lama menjadi sangat kuat menggoda iman. Di saat-saat kritis seperti inilah, teman-teman perlu melihat kembali daftar musuh atau kertas audit hutang yang sudah banyak coretan merahnya tadi. Tataplah bukti fisik itu sebagai saksi bisu bahwa kita sudah melangkah sejauh ini. Ingatkan diri sendiri bahwa rasa sakit karena disiplin itu beratnya hanya ukuran ons. Tapi rasa sakit karena penyesalan di masa tua nanti beratnya ukuran ton. Jadi, istirahatlah sebentar jika lelah. Tapi jangan pernah berpikir untuk berhenti melangkah. Kita juga harus memasang radar waspada tingkat tinggi terhadap jebakan-jebakan manis yang dirancang khusus oleh sistem kapitalisme untuk menarik kita kembali ke dalam lubang hitam hutang, seperti godaan diskon tanggal kembar atau tawaran kenaikan limit kredit. Pihak bank dan aplikasi pinjaman sangat pintar. Mereka tahu kapan perilaku belanja kita mulai sehat, dan mereka akan mengirimkan notifikasi, "Selamat limit Anda naik," atau penawaran dana tunai bunga rendah. Justru di saat kita sedang berjuang melunasi hutang. Jangan tertipu dengan kebaikan palsu ini. Kenaikan limit bukanlah prestasi atau hadiah. Itu adalah umpan pancing agar kita kembali berhutang lebih banyak
dan membayar bunga lebih lama kepada mereka. Anggaplah semua tawaran itu sebagai ranjau darat, yang jika diinjak, akan meledakkan semua pondasi keuangan, yang susah payah sudah kita bangun dengan keringat dan air mata. Selalu pegang teguh filosofi leluhur kita yang sangat relevan, yaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang artinya, kita harus berani sakit-sakit dahulu melunasi hutang, demi bisa bersenang-senang kemudian saat aset sudah terbentuk kokoh. Kita harus menerima fakta bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang berkah. Semua butuh proses prihatin, butuh puasa keinginan, dan butuh pengorbanan ego yang tidak sedikit. Hidup prihatin hari ini adalah investasi terbaik untuk membeli ketenangan di masa depan. Bayangkan betapa nikmatnya tidur malam tanpa ada beban tagihan. Betapa leganya hati saat gaji utuh menjadi milik kita. Visi kebebasan inilah yang harus terus kita putar di kepala. Setiap kali kita merasa lelah atau ingin menyerah pada gaya hidup konsumtif yang menjebak. Langkah ekstrim yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan dengan serius adalah jangan ragu untuk menjual aset yang sebenarnya menjadi beban atau liabilitas terselubung, meskipun itu melukai gengsi kita. Jika motor atau mobil yang ada di garasi saat ini, cicilannya mencekik lebih dari 30% penghasilan, atau biaya perawatannya menggerogoti anggaran makan, maka itu adalah tanda merah bahwa kita belum layak memilikinya. Jual saja aset tersebut, lunasi sisa hutangnya, dan gantilah dengan kendaraan bekas yang lebih murah dan dibayar tunai. Atau bahkan beralihlah menggunakan transportasi umum untuk sementara waktu. Turunkan gengsi setinggi-tingginya demi menyelamatkan harga diri. Karena tidak ada gunanya naik mobil bagus, tapi setiap lampu merah deg-degan, takut ditarik leasing di tengah jalan. Terakhir, libatkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar logika matematika manusia. Kuatkan doa dan spiritualitas teman-teman. Karena ketenangan hati adalah kunci utama dalam menghadapi badai finansial. Seringkali, rezeki tak terduga atau jalan keluar yang ajaib justru datang kepada mereka yang memiliki niat sangat kuat dan tulus untuk melunasi kewajiban hutangnya kepada sesama manusia. Saat kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan bersungguh-sungguh ingin membersihkan diri dari utang yang memberatkan, alam semesta seolah bekerja sama untuk membukakan pintu-pintu kemudahan yang tidak masuk akal. Jadikan proses pelunasan hutang ini bukan sekedar transaksi ekonomi, tapi sebagai perjalanan spiritual untuk membersihkan harta, melatih kesabaran, dan meningkatkan derajat tawakal kita sebagai manusia yang sedang belajar bertanggung jawab.